Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Banyak yang tidak menyangka kalau orang yang kelakuannya hampir mirip dengan P. Diddy ternyata ada di Indonesia. Orang ini adalah bagian dari manajemen artis yang pernah menaungi beberapa artis tanah air, salah satunya Aliando Syarif. Seperti dilansir dari Hops.id 28 Agustus 2022, artis film dan sinetron Aliando Syarif mengaku sempat mengalami domestic abuse atau kekerasan domestik yang berupa eksploitasi dari seseorang. Secara terang-terangan, Aliando Syarif mengaku saat dirinya masih remaja dan namanya mulai dikenal publik, ia dipaksa untuk terus bekerja dan menghasilkan uang. Jika Aliando tak mau bekerja menghasilkan uang, katanya, maka ia akan mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Fakta mencengangkan itu diungkapkan sendiri oleh Aliando Syarif saat diwawancarai oleh salah satu sahabatnya, Ricky Cuaca, di kanal YouTube Ricky Cuaca. Pada kesempatan itu, Aliando Syarif mengaku dirinya memang sengaja menghilang dari layar kaca selama bertahun-tahun karena ia mengalami kekerasan emosional dari seseorang yang tak mau ia sebutkan namanya. Kekerasan emosional yang dialaminya itu membuat pemeran Digo di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala ini mengalami gangguan mental yang disebut Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Bisa dibilang kasus gue ini hampir ada namanya domestic abuse, kekerasan domestik. Domestic abuse itu kayak gue dipaksa untuk bekerja untuk menduiti mereka. Kalau enggak gue akan disiksa, ungkap Aliando Syarif pada Minggu 28 Agustus 2022. Ricky Cuaca yang tercengang mendengar pengakuan Aliando kemudian bertanya apakah pelaku kekerasan emosional tersebut adalah semacam manajemen artis. Aliando Syarif langsung membenarkan bahwa pelakunya memang semacam manajemen artis. Kemudian Aliando Syarif juga mengungkapkan bahwa pelaku tersebut sangat pintar melakukan manipulasi terhadap dirinya. Ada namanya perubahan emosional dalam diri yang justru malah orang yang kriminal ini menyuruh gue untuk menyerang keluarga sendiri, bahwa merekalah yang buat gue jadi seperti ini, katanya. Ketika Aliando Syarif mulai sadar kalau dirinya sedang dimanipulasi, ia pun memilih kabur dari orang tersebut. Saat itu, Aliando nekat pergi keliling Pulau Jawa sendirian tanpa sepengetahuan orang lain. So, karena gue tahu ini, gue kabur. Jadi orang ini mau sembunyi tangan dari apa yang dia lakukan dan mengubah emosi gue untuk kesel dengan orang-orang di samping gue tanpa ada yang tahu gue kemana. Tapi semua keluarga gue dan orang-orang terdekat gue percaya bahwa Ali pasti melakukan apa yang harus dilakukan, ungkapnya lagi. Meski dirinya sudah jelas-jelas mengalami kekerasan emosional hingga mengalami gangguan mental, namun Aliando Syarif mengaku tidak ada keinginan untuk melaporkan si pelaku kepada polisi karena sadar ia tidak memiliki bukti yang kuat untuk memenjarakan si pelaku. Gak ada keinginan melapor ke polisi, gak ada buktinya, tegasnya. Seperti diketahui, beberapa tahun lalu, Aliando Syarif merupakan salah satu aktor muda yang sangat terkenal dan dikagumi banyak orang. Namun ketika sedang berada di puncak popularitasnya, Aliando Syarif tiba-tiba menghilang selama bertahun-tahun dari hadapan publik maupun media. Aliando Syarif pun mengungkapkan bahwa tujuannya menghilang dari publik adalah untuk memperbaiki masalahnya di belakang layar. Pertama, kenapa gue memilih menghilang saat itu? Awal-awal ngilang adalah memperbaiki problem yang ada di belakang layar, katanya. Aliando Syarif akhirnya menceritakan kalau di saat masalah tersebut belum selesai, ia malah mengalami OCD. Belum selesai masalahnya, kena OCD. Jadi ada kasus kriminal yang terjadi di dalam rumah gue. Habis itu terkenalah gue OCD, ujarnya. Meski begitu, Aliando Syarif membantah kabar miring yang menyebutkan bahwa dirinya terkena OCD karena terlalu banyak dihujat dan tidak laku lagi di dunia hiburan. Masalahnya kenapa gue terkena OCD bukan karena hal itu, tapi karena memang ada situasi kriminal di dalam keluarga gue, lalu terkenalah gue OCD, terangnya. Apalagi Aliando Syarif juga mengatakan kalau dirinya tidak bisa melaporkan kasus kriminal yang ia alami ke polisi. Coba berapa orang yang kena hipnotis terus bisa lapor polisi? Gak ada. Gue hipnotis lah, kena manipulasi. Gak ada yang lapor polisi karena gak ada bukti, ujarnya. Aliando Syarif membeberkan bahwa dirinya sampai kena mental gara-gara tindakan manipulasi tersebut. Manipulasinya lebih ke psikis, gitu-gitu. Aku kan dijahatin, ada namanya emotional abuse. Nah, di sana abuse-nya kena ke dalam mental gue, katanya. Meski tak mau menyebutkan nama dan ciri-ciri pelakunya, Aliando Syarif sempat membeberkan sedikit soal sosok si pelaku.
Dia sekarang megang ada salah satu konten gua, dia yang punya dan itu yang nonton lumayan banyak, ungkapnya. Seperti dilansir dari detik.com 13 Agustus 2024, Aliando Syarif mengaku gangguan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder yang dialaminya sempat membuat hidupnya jungkir balik. Ia bahkan sampai merasa diintimidasi oleh rekan-rekan artis lainnya ketika pertama kali didiagnosis gangguan mental tersebut. Dulu nggak ada yang berani ngatain gue, sekarang malah banyak yang berani ngomong kasar. Itu 2 tahun lalu, tapi setelah gue mulai sembuh, mereka balik takut lagi dan nggak berani ngapa-ngapain. Cerita Aliando sambil mengenang masa-masa kelamnya. Yang lebih parah, Aliando juga merasa jarang mendapatkan dukungan dari teman-teman artis saat sakit. Justru Aliando mendengar banyak teman-teman artis yang tidak percaya dengan kondisinya. Banyak yang bilang gue bohong lah, inilah, itulah. Ya gue udah 6 tahun begini. Tapi kalau mereka nggak percaya ya udah, nggak penting juga buat gue, tegas Aliando. Meski kondisinya sering membuat moodnya naik turun, Aliando berusaha untuk tetap kuat dan terlihat tegar di mata orang lain. Ia juga merasa bersyukur masih ada yang menawarinya pekerjaan di dunia akting, meskipun ia harus bisa bijak mengatur ritme kerja agar tak terlalu berat untuk kondisi mentalnya. Hitmaker udah siapin banyak film buat gue, tapi guenya nggak bisa kerja. Itu terlalu berat buat kepala gue sekarang, ucapnya jujur. Belakangan, Aliando Syarif diketahui sempat melontarkan sindiran kerasnya buat sosok pria pedofil yang pernah melecehkannya. Sepertinya Aliando Syarif sudah tak bisa lagi menahan amarahnya, hingga akhirnya ia pun berani buka suara dan membongkar kebusukan si pelaku di hadapan media. Dalam sebuah wawancara, Aliando Syarif sempat mengungkapkan kekecewaannya yang begitu besar karena pelaku pelecehan yang dulu pernah melecehkannya hingga saat ini masih bebas berkeliaran. Menurut Aliando, pelaku tersebut sampai saat ini juga masih bekerja di industri hiburan, seolah tak pernah tersentuh hukum. Sampai sekarang itu nggak pernah diapa-apain, nggak pernah, dia dili aja nggak pernah, malah masih bebas berkeliaran, menjadi pedofilia sejati. Sampai sekarang, di entertain juga dia masih bebas sekarang, ujarnya dengan nada kesal. Pernyataan Aliando Syarif tersebut tentu saja langsung mengejutkan banyak pihak, terutama karena industri hiburan yang selama ini dianggap sebagai dunia yang penuh dengan glamor dan kemewahan, ternyata ada kejahatan terselubung di dalamnya. Pengakuan Aliando Syarif tersebut seolah membuka tabir gelap di dunia hiburan yang selama ini tertutup rapat. Aliando Syarif bukan hanya mengungkapkan kekecewaannya, tapi ia juga menuntut agar pelaku diberikan hukuman yang setimpal. Aliando bahkan mengaku tak akan bisa menahan emosinya lagi jika sampai bertemu dengan sang pelaku. Kalau ketemu dia, ya aku mutilah itu orang pasti. Di bun-bun, gue pukulin langsung pasti. Karena dia tahu gue berhasil. Dia masih berkeliaran. Gue bingungnya, pasti korbannya banyak. Bukan cuma gue doang, tegas Aliando. Ketegasan dalam pernyataannya tersebut menunjukkan betapa seriusnya Aliando Syarif dalam menuntut keadilan bagi dirinya dan juga para korban lain yang tak berani bersuara dan masih tersembunyi. Yang mengejutkan, Aliando Syarif juga menyinggung bahwa si pelaku tersebut bukan hanya melecehkannya, tetapi juga menjadikan banyak korban lain sebagai budak untuk melayaninya secara seksual. Kasus yang akhirnya diungkap oleh Aliando Syarif ini seharusnya bisa menjadi alarm untuk semua pihak, terutama mereka yang bekerja di dunia hiburan. Rasanya sangat penting bagi semua pihak untuk lebih peka lagi terhadap isu-isu seperti pelecehan dan kekerasan seksual yang bisa terjadi di mana saja dan dialami oleh siapa saja, termasuk di industri hiburan. Seharusnya tidak boleh ada lagi kasus pelecehan seksual hingga tindakan pemerkosaan yang dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada sanksi yang tegas. Pengakuan Aliando Syarif ini seharusnya bisa membuka mata kita semua tentang realita kejam yang bisa terjadi di balik gemerlapnya dunia hiburan. Bukan hanya tentang Aliando, tetapi tentang banyak orang yang mungkin masih bersembunyi dan takut untuk bersuara. Sudah saatnya kita semua mendukung segala macam upaya yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa dunia hiburan benar-benar bersih dari oknum-oknum jahat yang tidak bertanggung jawab dan berlindung di balik topeng kebaikan. Saat ini baru Aliando Syarif yang berani memulai langkah besar dengan mengungkapkan kebenaran. Kini giliran kita untuk memberikan dukungan dan memastikan tidak ada lagi korban-korban lainnya yang harus mengalami hal serupa dengan Aliando. Menanggapi kasus Aliando Syarif, banyak netizen yang bersimpatik dan yakin sebenarnya masih banyak Aliando-Aliando lainnya di luar sana yang belum berani untuk bersuara. Ketika kasus P. Diddy terkuak, aku langsung inget cerita tentang Aliando dulu, kenapa dia menghilang. Karena bisa jadi di Indo pun pasti ada predator seperti P. Diddy ini, ujar seorang netizen.
Predator di dunia showbiz itu real, salah satunya masih melekat di ingatan. Kasus seseartis tenar beberapa tahun lalu yang herannya bisa comeback dan teman-teman artisnya bersikap biasa-biasa aja, ujar netizen yang lain. Pernah ada aktor yang nge-spill emang ada, kalau nolak ya karirnya mandek atau gitu-gitu aja. Jadi netting sama yang karirnya cerah cemerlang, tapi hal kayak gitu emang udah rahasia umum sih, sahut yang lainnya. Tapi bentuknya adalah para produser, investor, predator berkedok talent search, dan semacamnya. Iya, mereka memang ada, ungkap seorang netizen. Kasus mirip P. Diddy di dunia entertainment udah lama ada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Cuma nggak ada yang berani speak up, sahut yang lain. Seiring kasus yang dialami Aliando Syarif terungkap, nama Ressa Herlambang langsung jadi perbincangan di media sosial. Seperti dilansir dari detik.com 20 Februari 2023, Ressa Herlambang diketahui sempat dituding sudah menipu beberapa orang seperti yang diakui oleh Kiki Kanu. Sebelumnya, Ressa Herlambang mengejutkan publik dengan pengakuannya yang mengklaim dirinya bangkrut hingga jatuh miskin. Di sisi lain, nama Aliando Syarif dikabarkan ikut terseret dalam masalah penipuan tersebut. Seperti diketahui, Aliando sempat menjadi artis di bawah naungan manajemen Ressa Herlambang bersama Kiki Kanu. Dalam sebuah wawancara, Kiki Kanu mengaku sebenarnya pengakuan Aliando masih menjadi misteri sampai sekarang. Aku nggak tahu, itu masih menjadi misteri buat kita. Aku dulu keluar, jadi aku dulu awalnya bertemu dengan Ressa, ungkap Kiki Kanu. Namun, Kiki Kanu memastikan kalau Aliando sebenarnya selalu merasa tak nyaman saat disinggung soal Ressa Herlambang. Tapi kata temen aku, pas Aliando ditanya, aib gitu terus jawabannya, ujarnya. Padahal menurut sepengetahuan Kiki, Aliando Syarif adalah artis yang dianak emaskan oleh Ressa dalam manajemennya. Kiki juga mengungkapkan setelah keluar dari manajemen Ressa Herlambang, Aliando langsung diambil alih oleh keluarganya. Anak emas, pakai uang kita, pakai mobil kita. Walaupun Ali udah nggak ngetop karena ngetopnya bukan sama Ressa. Akhirnya dia diambil sama keluarganya. Akhirnya dia naik. Itu rezekinya Ali, ungkap Kiki. Seperti dilansir dari grid.id 17 Februari 2023, di sisi lain Aliando Syarif diketahui pernah curhat soal penyebab dirinya mengalami OCD. Aliando membeberkan kalau oknum manajemen artis tersebut lihai dalam mencuci otak banyak artis. Ternyata orang ini pas gue kulik lagi emang sedeng, tapi gue nggak bisa salahin karena gue juga sedeng. Kenapa mau terima orang seperti ini? Terangnya, menurut Aliando Syarif, si pelaku memang memiliki gangguan mental sehingga bisa berperilaku sedemikian rupa untuk menunjukkan dirinya tidak bersalah. Aliando Syarif juga yakin sudah banyak artis-artis lain yang dicuci otaknya agar menuruti semua keinginan pelaku. Kalau gangguan mentalnya dia ini kayak udah sindrom gitu, jadi dia udah termakan egonya sendiri. Jadi dia akan berperilaku sedemikian rupa apapun yang dia mau. Terus dia nyuci otaknya anak-anak artis juga. Anak artis banyak korbannya. Untuk artis-artis nih, bahaya nih. Ada satu senior artis yang juga kenal sama dia. Seniman juga ada, tegasnya. Aliando Syarif mengaku tak bisa melaporkan perbuatan si pelaku ke polisi karena tak memiliki bukti yang kuat. Menurut Aliando, si pelaku memang pandai sembunyi tangan dan memainkan pikiran para korbannya agar percaya dengan kata-katanya.